Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Good morning students, wherever you are. How are you today? I hope you will be fine and Allah always bless us in health. Okay. Um, Welcome to the online English class meeting with me, Mr. Ricky Sumda. Okay. Today we are going to discuss about the material asking for and showing attention. Ungkapan meminta dan menunjukkan perhatian. Oke. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya dimanapun kalian berada. Oke. Jumpa lagi bersama saya di pembelajaran bahasa Inggris online gitu ya, karena kita masih dalam kegiatan BDR, belajar dari rumah. Oke, materi untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah meminta dan menunjukkan perhatian. Oke, nanti materi ini akan kita bahas sama-sama. Kemudian materi ini menjelaskan tentang apa, bagaimana ungkapan-ungkapannya, dan bagaimana mempraktekannya dalam sebuah dialog. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Oke, ini next ya. Ini kompetensi dasarnya gitu ya. Ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Itu ada dua. Yang pertama itu KD pengetahuan 3.1, kalian bisa baca sendiri nanti ya. Kemudian KD keterampilan 4.1. Ini ada yang di bold, di garis bawahi, ini adalah meminta perhatian. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, kita lanjut saja ya ke yang berikutnya. Learning objectives, tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada 3 ya. Selama dan sesudah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu satu menyebutkan ungkapan-ungkapan meminta perhatian dan memberi dan menunjukkan perhatian. Sorry, bukan memberi ya, menunjukkan perhatian. Macam-macam ungkapannya banyak sekali. Nanti kalian harus bisa menyebutkan satu persatu dengan baik dan benar. Oke, yang kedua adalah tujuannya merespon ungkapan meminta dan menunjukkan perhatian. Nah, ini salah lagi ya, memberi perhatian ya, bukan memberi tapi menunjukkan perhatian, lebih tepatnya seperti itu ya. Nah, ini biasanya kalau merespon, biasanya apabila ada orang lain yang meminta perhatian, kamu harus bisa meresponnya dengan secepat mungkin dan dengan ungkapan yang tepat tentunya. Oke, yang selanjutnya adalah menuliskan teks lisan sederhana, mengucapkan dan merespon ungkapan meminta perhatian. Nah, kalian kalau sudah mempelajari ini diharapkan mampu menuliskan ungkapan ungkapan meminta perhatian dengan kata-kata sendiri atau dengan menggunakan kalimat sendiri ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ketiga-tiganya bisa kita capai. Amin ya. Amin ya robbal alamin. Oke, yang selanjutnya, nah ini materi yang akan kita pelajari hari ini seperti yang saya bilang tadi ya. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Asking for and showing attention. Jadi sebetulnya materi ini satu, tapi saya bagi dua saja biar nanti bisa membedakan mana yang asking, mana yang showing. Oke, untuk yang pertama asking for attention, ungkapan meminta perhatian. Yang kedua showing attention, ungkapan menunjukkan perhatian. Oke, kapan kita menggunakan asking for attention? Ungkapan ini digunakan ketika kita membutuhkan perhatian dari orang lain pada saat kita berbicara atau menyampaikan sesuatu. Nah, ada kalanya kita kan waktu mau ngomong gitu ya, atau di kelas atau dimanapun kita mau ngomong tapi situasi dan kondisinya sangat ribut, sangat bising. Nah, kita meminta perhatian dari orang lain untuk tidak ribut karena kita ingin berbicara gitu ya. Yang kedua itu showing attention, ungkapan menunjukkan perhatian. Kapan ungkapan ini digunakan? Oke, ungkapan ini digunakan ketika orang lain berbicara, kemudian kita memperhatikan dia dengan cara merespon sebagai tanda kita menunjukkan perhatian kepada orang tersebut. Jadi kita dengarkan, kemudian kita respon, itu respon kita bisa dianggap sebagai menunjukkan perhatian gitu ya. Jadi materi
hari ini sebetulnya satu, tapi saya bagi dua saja biar nanti kalian bisa membedakan. Oke, next ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat dialog berikut ini. Nah, dapat kita lihat di gambarnya itu ada 3 orang ya, itu Ella, Anna dan Daniel saya kira. Oke. Ella and Anna are in the classroom. Ella dan Anna berada di ruang kelas. Oh, jadi mereka berdua ada di ruang kelas. Nah, kemudian nanti Daniel muncul gitu ya. Kira-kira dialognya seperti itu. Oke. Listen, I have got some news. Dengar, saya punya beberapa berita. What is it? Apa itu? We are going to have math test today. Kita akan ulangan matematika hari ini. Really? Masa? Sungguh? Benarkah? Nah, itu really artinya banyak ya. Yes, Andre told me just now. Ya, Andre baru saja mengatakannya pada saya. Tiba-tiba Daniel muncul ketika Ella dan Anna tadi berdialog gitu, berbicara, tiba-tiba Daniel muncul. Hi girls, halo teman-teman gitu ya. Lalu Ella menjawab, "Hi Daniel." Oke. Daniel ngomong lagi, "What are we talking about?" Apa yang sedang kalian bicarakan? We are going to have math test today. Kita akan ulangan matematik hari ini. Oke. That bad news, I didn't study last night. Wah, berita buruk nih, saya belum belajar malah. Saya tidak belajar tadi malam. Oke. Ada kalimat yang di bold ya, yang dihitamkan itu yang dihitamkan itu adalah ungkapan meminta perhatian gitu ya. Nah, ketika pertama listen I have got some news gitu ya, itu awal pembicaraan. Ketika Ella dan Anna sedang ngobrol, tiba-tiba Daniel ngomong gitu, ujug-ujug ngomong hi girls gitu, berarti dia ingin diperhatikan atas kedatangan dia. Oke, kemudian what is it? What is it itu sebagai apa? What is it itu sebagai really dulu. Really itu apa? Memberi perhatian. Nah, gitu. Kalau really itu bukan meminta perhatian tapi memberi perhatian gitu. Kemudian ada kata what is it. Saya sangat sungguh tertarik dengan kata what is it ya. What is it itu di sini fungsinya sebagai respon gitu. Tadi kan Ella bilang gitu, dengar saya mempunyai beberapa berita. Kemudian what is it gitu. Apa itu? Nah, kemudian si anak langsung meresponnya gitu. Oke. Saya kira itu dialog yang pertama gitu. Oke, kemudian lanjut ke dialog yang kedua. Ini dialog kedua antara Pak Campbell dengan siswanya. Tentunya di ruangan kelas ya. Bisa kalian lihat di fotonya gitu. Ini ada di ruangan kelas, Pak Campbell dengan siswanya sedang berbicara. Tiba-tiba Pak Campbell berbicara seperti ini. Attention please gitu. Mohon perhatiannya gitu. Siswanya lalu menjawab, yes sure gitu ya. Iya Pak gitu. Pak Campbell bilang lagi, I'm going to give you the itinerary of your journey. Saya akan memberikan kalian peta perjalanan dari perjalanan kita. Tiba-tiba siswanya hore gitu, surak gitu ya. Hore itu bergembira gitu. Jadi kelasnya ribut gitu. Gak karuan. Tiba-tiba Pak Campbell mau melanjutkan pembicaraannya lagi, susah gitu. Maka Pak Campbell bilang, may I have your attention please gitu. Bolehkah saya meminta perhatiannya sebentar gitu. Kemudian siswanya yang tadinya ribut, yang tadinya sorak, bergembira, kemudian siswanya nah gitu ya. Kita juga sering ya mengatakan itu gitu. Oke. Thank you. Here is the itinerary. Terima kasih. Ini peta perjalanannya. One of each of you. Masing-masing ambil satu ya. Oke. Thank you, sure gitu. Oke. Ada kata yang atau ungkapan yang di bold, yang dihitamkan. Nah, itu yang dihitamkan itu sama juga saya kira itu meminta perhatian gitu. Kemudian yang selanjutnya yes sure itu respon anak-anak terhadap meminta perhatiannya Pak Campbell. Kemudian yang selanjutnya yang selanjutnya masih dialog ini ya. Oke, jadi kata yang atau kalimat yang di bold itu meminta perhatian, kemudian yang yes sure-nya itu adalah respon gitu. Kemudian di dialog ini saya kira tidak ada kalimat yang menunjukkan
apa, menunjukkan perhatiannya. Di sini hanya meminta perhatian. Oke. Next, yang selanjutnya adalah berikut beberapa contoh ungkapan meminta perhatian dan cara meresponnya. Tadi kan di dialog ada beberapa, apakah cuma itu? Saya kira tidak. Ini ada beberapa dialog yang bisa digunakan. Yang pertama, excuse me, oke, kalian bisa baca artinya. Yang selanjutnya, attention please, gitu. Nah, itu. Kemudian yang sejenis juga dengan attention please itu your attention please gitu. Oke ya. Yang selanjutnya may I have your attention please. Oke. Ada lagi yang lebih sopan gitu. Could I have your attention please gitu. Nah, itu yang memakai attention. Kata yang memakai attention itu sejenis ya, meminta perhatian sama, tapi ada yang sopan, ada yang lebih sopan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini nggak ada kata attentionnya, tapi kata yang lain gitu. Sorry to trouble you. Maaf mengganggumu gitu. Atau kalian bisa menggunakan sorry to bother you. Oke. Kemudian look what I have got here. Lihat apa yang saya dapatkan sekarang. Oke. Kemudian hi. Guess what I have good news. Coba tebak, saya punya berita bagus. Oke. Kemudian ada kata yang lebih singkat lagi. Looks. Lihat atau look here, lihat ke sini. Nah, itu beberapa ungkapan untuk meminta perhatian. Nah, kalian coba berlatih untuk cara mengucapkannya. Bapak baca sekali lagi ya. Excuse me. Attention please. Your attention please. May I have your attention please? Could I have your attention please? Sorry to trouble you. Sorry to bother you. Look what I have got here. Hi, guess, I have a good news. Look here. Oke, itu ungkapan meminta perhatian. Nah, sekarang cara meresponnya. Yang pertama, yes mom atau yes sure. Biasanya ini di kelas ya dengan guru. Kalau yes mom itu ibu guru, kalau yes sure itu pak guru biasanya ya. Kemudian yes please. Oke, atau sure atau what is it? Oke, itu cara meresponnya. Oke. Next, yang selanjutnya contoh ungkapan lain tadi beberapa, ada juga ungkapan lain ini sebetulnya suka diucapkan tapi jarang, yang paling banyak yang di atas ya. Itu yang pertama, listen to me please, atau stop talking please. Nah, ini biasanya kalau meminta perhatian ketika situasinya benar-benar ribut di kelas atau dimanapun benar-benar ribut. Stop talking please. Nah, gitu. Itu bisa digunakan. Oke, yang selanjutnya, wait a moment please. Oke. Please pay attention, I tell you announcement. Nah, ini meminta perhatian ketika ingin menyampaikan sebuah pengumuman. Oke. Ini ada ungkapan lain juga yang saya kira perlu kalian latih juga cara pengucapannya. Could you pay attention for a moment please? Oke. Would you please to try concentrate now? Oke. Bapak ulangi lagi sekali lagi ya. Tolong kalian latih lagi pengucapannya. Listen to me please. Stop talking please. Wait a moment please. Please pay attention. I'll tell you announcement. Could you pay attention for a moment please? Would you please try to concentrate now? Nah, itu ungkapan lainnya. Saya kira itu ungkapan meminta perhatian. Nah, sekarang yang kedua, nomor 2 tadi, nomor 1 meminta perhatian, yang kedua adalah menunjukkan perhatian. Berikut ungkapan-ungkapan untuk menunjukkan perhatian. Oke. I see. Oh, begitu gitu. Biasanya pakai oh I see, tapi ada juga yang pakai I see. Oke, really? Tadi kan benarkah? Sungguh? Masa? Oke. Well, baiklah. Is she? Benarkah? Have you? Sudahkah? What happened next? Apa yang terjadi selanjutnya? Apa selanjutnya gitu maksudnya gitu. Tell me more. Oke, itu ungkapan untuk menunjukkan perhatian. Oke, saya kira itu ungkapan untuk meminta perhatian dan ungkapan untuk menunjukkan perhatian. Nah, sekarang ini berkaitan dengan exercise gitu ya. Exercise 1. Kita punya latihan tugas ya, latihan soal. Ada exercise 1 ya, ini
Rearrange the dialogue below. Susun kembali dialog di bawah ini. Ini dialognya, kemudian kamu susun. Nah, ini dialog 1 susunnya antara John dan Atika. Ini dialognya, kamu masukkan ke sini ya. Kemudian yang nomor 2 itu dialognya antara petugas perpustakaan dengan Jane. Ini dialognya masih acak. Kemudian coba kamu susun menjadi dialog yang baik dan benar. Oke. Exercise 2 kita lanjutkan biar cepat ya. Create a simple dialogue based on the situation given. Buatlah sebuah dialog sederhana berdasarkan situasi yang diberikan. Oke, ini situasinya. Yang nomor 1, your friend is reading a book. Temanmu sedang membaca buku. You want to get her his attention and ask her or him to pass your bag. Temanmu sedang membaca buku, kamu ingin meminta perhatiannya dan ingin meminta tolong membawakan tasmu. Nah gitu, coba bikin dialognya. Singkat saja, sederhana, tidak usah panjang-panjang ya. Yang penting ada ungkapan meminta perhatian dan menunjukkan perhatian. Oke, yang situasi yang kedua. Your friend is doing your homework. You want to get her or his attention and borrow her or his pencil. Temanmu sedang mengerjakan PR atau pekerjaan rumah, kamu ingin meminta perhatian dia dan meminjam pensilnya. Oke, coba bikin dialognya ya. Nggak, seperti yang saya bilang, tidak usah panjang-panjang, yang penting ada ungkapan meminta perhatian, kemudian menunjukkan perhatian. Oke. Latihan 3, next, exercise 3. Listen and repeat, practice dialogue with your friend. Dengar dan ulangi, praktekkan dialog ini bersama temanmu. Ini nggak mungkin ya, karena kita sedang BDR. Kalian bisa mempraktekannya di rumah sendiri saja, atau kalian bisa mempraktekkan dengan teman dekatmu melalui WA web ya. Oke, bisa saja sebetulnya. Ini dialognya, ada yang di tinta merah, kemudian ada yang tinta hitam. Nah, itu sengaja Bapak bikin. Coba kalian perhatikan. Kemudian answer the following question based on previous dialogue. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan dialog yang ada pada dialog sebelumnya. Oke, ini pertanyaannya. Ada 5 pertanyaan. Saya kira kalian jawab saja. What is each dialogue about? Tentang apa masing-masing dialog itu? Ya, tentang apa dialog itu? Dialog 1 tentang apa? Dialog 2 tentang apa? Yang kedua, where does each dialogue take place? Oke. Di mana dialog itu berlangsung? Kalian coba tebak di mana dialog yang ke-1 berlangsung, dialog yang kedua berlangsung. Baca saja silakan, nanti kalian tebak jawabannya ya, berdasarkan dialog tersebut. Yang nomor 3, pay attention to the sentence in bold. What do they mean? Kalian perhatikan kalimat yang dihitamkan, itu artinya apa dalam bahasa Indonesia. Oke ya. Nomor 4, why do the speaker say such sentence? Kenapa orang berbicara kalimat seperti itu gitu? Kenapa? Menurut kalian kenapa gitu ya? Oke. Tadi kan saya udah terangkan di atas ya sebelumnya. Number 5, when do you usually get one attention? Kapan biasanya seseorang meminta perhatian? Kapan biasanya? Ini jawabannya berdasarkan kalimat sendiri tentunya ya, pendapat kamu kapan gitu ya. Nomor 4 dan 5 biasanya jawabannya berdasarkan kalimat sendiri, berdasarkan kata-kata sendiri. Oke. Yang selanjutnya, cara mengerjakan tugas dan latihan. Oke, yang pertama baca, silakan kalian catat materi dalam slide PPT ini dalam buku catatan kalian dengan rapi ya. Walaupun kalian punya slide PPT ini, tapi tolong kalian catat di buku catatan kalian, karena tentu kalian harus mempunyai catatan ya. Saya yakin kalian bisa menulis dengan rapih ya. Oke, yang kedua, kerjakan tugas latihan soalnya dalam buku latihan, lalu fotokan dan kirimkan ke Google Classroom kelas kalian. Passwordnya masih ingat kan? Nah, gitu. Kalau minggu kemarin melalui grup WA, sekarang coba ke Google Classroom. Caranya kalian masuk aja ke Google Classroom, kemudian kirim ke tugas kelas masing-masing. Oke. Yang selanjutnya, jangan lupa tulis nama lengkap kelas biar memudahkan untuk proses pemeriksaan. Oke, next. Selanjutnya, tugas boleh dikumpulkan paling lambat hari Kamis 30 Juli 2020 pukul 12. Jadi besoknya lagi ya, ada waktu 1 hari lah. Atau nanti tergantung situasi dan kondisi, atau bisa jadi dikumpulkannya hari Sabtu saja gitu. Tapi nanti Bapak kasih pemberitahuan lebih lanjut ya. Oke, nomor terakhir, apabila ada hal yang kurang dimengerti, kalian boleh sharing dengan Guru Mapel ya Bapak.
atau dengan teman WA grup kelas masing-masing. Oke, saya kira dicukupkan sekian untuk pertemuan kali ini, dan saya selalu mengucapkan selamat belajar, tetap semangat. Semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa kembali ke sekolah. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.